Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qulu ala nabiyyi wa alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena mana? Polar Ikhwan fillah, ayo syabab yang Allah Subhanahu wa taala. polar itu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian dengan public speaking yang bagi para khatib yang mudah-mudahan materi public speaking ini bisa membuat dan meningkatkan kemampuan kita berkomunikasi untuk memengaruhi mad'u objek dakwah. Itu adalah aksi diselenggarakan oleh Forum DMDI Jawa Timur. Dan pembicara kita kali ini tetap sama ya. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadzuna Ustadz Fakir Syarif Hashim ya. Nanti beliau akan menyampaikan beberapa teknik dan trik-trik bagaimana public speaking yang baik, komunikasi yang berpengaruh ya, sehingga dakwah kita nanti akan lebih kuat ya dengan ilmu teori komunikasi ini ya. Demikian mungkin sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ustadz Fakir Syarif untuk memandu training ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pertemuan kedua kita. Malam hari ini saya akan bicara tentang sukses berceramah. Sebelum sukses berceramah itu ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama adalah sukses membukanya. Bagaimana kita membuka pidato itu, ceramah itu. Yang kedua adalah sukses memberi masalah. Dan kemudian yang ketiga adalah sukses memberi solusi. Dan yang keempat adalah sukses menutup. Jadi saya akan bicara tentang 4 ini. Bagaimana kita membuka itu, membuka pidato, sukses membuka pidato. Kemudian sukses memberi masalah. Karena dengan masalah itu kemudian kita akan mampu sukses untuk memberikan solusi. Dan baru terakhir adalah sukses menutup. Sebelum masuk pada pembahasan bagaimana sukses berceramah itu, ada langkah-langkah yang kita mulai dari paling yang mendasar. Yang makanya saya seringkali mengatakan kalau kita siap menyampaikan materi dakwah, maka kita juga harus memiliki kebiasaan membaca. Jadi kita harus rajin membaca, kemudian kita juga menulis. Sebelum berbicara, ada yang harus kita tentukan dulu. Yang pertama adalah menentukan topik. Jadi, topik pembicaraan yang akan disampaikan. Topik itu ada 2 kemungkinan. Kalau kita lakukan itu, pertama adalah topik yang aktual. Yang kedua adalah topik normatif. Jadi, kalau topik aktual, itu adalah topik yang diambil dari peristiwa yang aktual, peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Nah, kita mesti seringkali kita menggunakan topik-topik aktual ini. Kemudian yang kedua adalah topik normatif. Topik normatif itu adalah topik yang diambil dari teks-teks Al-Quran, As-Sunnah, yang dianggap penting untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang dianggap menyimpang dari ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi setidaknya kita memakai 2 topik ini. Pertama adalah topik aktual dan topik normatif. Nah, bagaimana kita membuat sistematikanya ketika kita memakai topik aktual? Jika topik aktual itu yang kita pilih, maka sistematika ceramah yang disampaikan paling tidak urutannya sebagai berikut. Yang pertama, sampaikan terlebih dahulu topik yang akan dibicarakan. Kemudian berikan urgensi. Kenapa kok kita mengambil topik itu?
Kemudian yang ketiga, tunjukkanlah permasalahannya satu persatu. Kemudian yang keempat, berikan solusinya menurut Islam, yang kemudian dikuatkan dengan dalil-dalilnya, kemudian tutup dengan memberikan kesimpulan. Jadi kalau kita menggunakan topik aktual, maka urutannya ada 5. 1, sampaikan terlebih dahulu topik yang akan dibicarakan. Kemudian berikan urgensi pengambilan topik tersebut. Kenapa kok pentingnya membahas topik itu? Kemudian yang ketiga adalah tunjukkanlah permasalahannya satu per satu. Kemudian berikan solusinya menurut Islam, yang kemudian dikuatkan dengan dalil. Biasanya kalau kita menyampaikan bagaimana solusi Islam, solusi praktisnya kayak apa, dan solusi idealnya apa. Baru kemudian tutuplah dengan memberikan kesimpulan. Ini kalau kemudian kita memilih topik aktual. Yang kedua adalah topik normatif. Untuk pilihan topik normatif, maka sistematika pembicaraannya itu bisa mengikuti urutan berikut. 1, sampaikan satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran. Satu ayat dari Al-Quran atau beberapa atau al-hadis yang berkaitan dengan topik yang disiapkan. Ini kalau kita mengambil topik normatif. Kemudian terjemahkanlah ayat tersebut secara keseluruhan dengan baik dan benar. Kemudian tunjukkan apa yang dituntut Allah kaitannya dengan realitas kehidupan saat ini. Kemudian tunjukkanlah satu persatu ketimpangan yang terjadi antara tuntutan Islam dengan yang terjadi di masyarakat. Kemudian berikan solusinya menurut Islam, disertai dengan dalil-dalilnya, kemudian tutuplah dengan kesimpulan yang menarik. Saya ulangi, kalau topik normatif, pilihan topik normatif, maka sistematika pembicaraan kita baca satu ayat. Kita baca ayat yang mau kita bahas, yang ada kaitannya dengan topik yang kita siapkan. Atau kita baca satu hadis, yang ada kaitannya dengan topik yang kita bicarakan. Kemudian terjemahkan ayat itu, terjemahkan hadis itu secara keseluruhan dengan baik dan benar. Bisa kemudian dikutip tafsir beberapa ulama mufassir atau ulama tafsir. Kemudian tunjukkan apa yang dituntut Allah dan kaitkan dengan realitas kehidupan saat ini. Ya. Terus kemudian tunjukkanlah satu persatu ketimpangan yang terjadi antara tuntutan Islam, ya tuntutan Allah tadi itu, antara tuntutan Islam dengan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Baru kemudian berikan solusinya menurut Islam, disertai dengan dalil-dalilnya, diperkuat dengan beberapa pendapat ulama mufassir. Kemudian tutup dengan kesimpulan yang menarik. Oke, ini berkaitan dengan topik. Jadi kalau berkaitan dengan topik, setidaknya kalau yang selama ini kita pakai, karena terkait dengan ceramah, terkait dengan dakwah, maka kita hanya ada 2 pilihan, topik yang aktual dan topik yang normatif. Dengan catatan kalau topik aktual, maka sistematika ceramah kita, urutannya adalah sampaikan terlebih dahulu topik yang akan dibicarakan, kemudian berikan urgensi kenapa mengambil topik tersebut, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tunjukkan permasalahannya satu persatu, kemudian berikan solusinya menurut Islam, dikuatkan dengan dalil atau nas, kemudian tutup dengan memberi kesimpulan. Ya, itu kalau topiknya aktual. Kalau pilihan kita adalah topik normatif itu adalah topik yang diambil dari teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka sistematika ceramah kita yang pertama adalah kita sampaikan satu ayat yang terkait dengan topik yang kita bahas, atau kita sampaikan satu hadis, kita bacakan, terjemahkan ayat tersebut, terjemahkan hadis tersebut secara keseluruhan dengan baik dan benar, terus kemudian kalau ada tafsir dari beberapa mufassir, kemukakan pendapatnya, kemudian tunjukkan apa yang dituntut Allah, kemudian kaitkan dengan realita kehidupan saat ini. Ya. Setelah itu adalah tunjukkan satu persatu ketimpangan yang terjadi antara tuntutan Islam dengan ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kelima, berikan solusinya menurut Islam. Terkait dengan dalil-dalilnya, kemudian tutup dengan kesimpulan yang menarik. Oke, itu terkait dengan topik aktual dan topik normatif.
Sekarang saya masuk, bagaimana agar kita, kalau kita sudah merencanakan tadi ceramah kita, ketika kita sudah menentukan apakah kita menggunakan topik aktual atau topik normatif, dari sistematikanya sudah saya sampaikan, sekarang kemudian saya mulai masuk bagaimana agar kita sukses berceramah itu. Ada 4 yang tadi saya katakan. Yang pertama adalah sukses untuk membuka. Jadi ada 4 hal untuk membuat penceramah itu mencapai sukses di dalam berceramah. Satu adalah sukses membuka. Bagaimana nanti tips-tipsnya? Saya akan kasih berbagai macam tips. Anda bisa pakai salah satunya. Ya, Anda bisa pakai salah duanya. Nanti materi ini sudah saya kirim ke Ustadz Aziz, nanti dengan dapat PowerPoint-nya. Tapi yang penting catatan jenengan ini, karena catatan-catatan itu kan saya sampaikan ketika saya nyampaikan hari ini. Yang kedua adalah sukses memberi masalah. Yang ketiga nanti setelah sudah memberi masalah, jangan lupa memberi solusi. Nah, yang keempat kemudian sukses menutup. Ya, kita akan bahas tentang membuka pidato. Sukses membuka pidato. Yang pertama, ada beberapa cara untuk membuka pidato itu, untuk mengantarkan kepada materi utama. Yang pertama, kita bisa menggunakan metode yang pertama, langsung menyebutkan pokok persoalannya. Jadi komunikator menyebut hal yang akan dibicarakannya. Dia menyebutkan kerangka pembicaraannya. Biasanya topik yang menjadi pusat perhatian khalayak. Boleh kita menggunakan metode pertama ini. Atau yang kedua, model yang kedua, membuka pidato dengan melukiskan latar belakang masalah. Jadi menerangkan sejarah topik, membatasi pengertian, kemudian menyatakan masalah-masalah utamanya apa, mengapa timbul persoalan itu. Nah, itu bisa dipakai untuk menjadi pengantar pidato kita sebelum materi utama. Jadi itu namanya melukiskan latar belakang masalah. Atau kita bisa membuka pidato dengan menghubungkan dengan peristiwa mutakhir atau kejadian yang menjadi pusat perhatian saat itu. Jadi kita bisa menghubungkan satu peristiwa, satu kejadian yang menjadi pusat perhatian khalayak. Maka itu kita bisa menggunakan model membuka pidato itu. Jadi dengan menambahkan pembicaraan pada fokus perhatian khalayak. Jadi kita akan mempunyai peluang yang baik untuk memasukkan ide-ide kita, sehingga kemudian menimbulkan kesan yang kuat. Di saat itu kejadian yang jadi pusat perhatian itu apa? Atau menghubungkan dengan peristiwa yang mutakhir. Karena itu akan membantu connecting dengan audiens kita. Tapi tentunya ini disesuaikan dengan topik tadi, disesuaikan tema yang akan kita sampaikan kepada audiens kita. Yang keempat, kita bisa membuka pidato dengan menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati. Ini biasanya dilakukan untuk memperingati hari bersejarah. Biasanya dipakai ketika kita memperingati hari besar Islam. Nah, kita bisa menghubungkan. Malam ini hari diri hadirin, Bapak Ibu sekalian, kita akan membicarakan satu peristiwa besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, kita bisa menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati. Atau kita bisa menghubungkan dengan orang besar yang sudah tiada. Jadi misalnya kita diundang untuk mengenang jasa orang besar yang sudah tiada. Maka kita menghubungkan peristiwa yang sedang diperingati itu. Atau bisa dipakai ketika kita diundang syukuran kelahiran anak. Nah, jadi terkait dengan peristiwa yang sedang kita peringati. Atau proses perkawinan, atau selamatan perkawinan. Bahkan kemudian pada saat ketika sambutan kematian, itu bisa menghubungkan dengan peristiwa yang sedang diperingati. Ini beberapa model untuk membuka pidato. Model yang kelima misalnya, kita bisa menghubungkan dengan tempat komunikator berpidato. Jadi tempat berlangsungnya pertemuan itu. Misalnya kita berada di bangunan sejarah, misalnya di Gedung Juang 45. Nah, kita bisa menghubungkan dengan tempat komunikator itu. Atau kita bicara di masjid, atau di lapangan, di taman. Itu bisa dijadikan dasar untuk pembukaan pidato. Jadi dihubungkan dengan kejadian historisnya, dihubungkan dengan fungsi atau hal-hal yang lain yang tentunya
relevan dengan pembicaraan kita. Jadi misalnya ini, saudara-saudara, sekarang ini kita berkumpul dalam satu gedung yang bersejarah. Sekiranya dinding-dinding dari gedung ini dapat berbicara, maka banyaklah kisah baik suka maupun duka, karena gedung ini adalah gedung Juang 45. Misalnya, kita bisa menghubungkan dengan tempat komunikator di Berdatu. Misalnya ketika kita berada di Masjid Nabawi, nah, kita juga bisa kaitkan itu misalnya. Kita berada di Masjid Baginda Rasulullah Muhammad SAW dan di depan kita saudara-saudara, kita sekarang persis berada di Ar-Raudhah, di mana letaknya antara mimbar Rasul dengan makam Rasul, dengan rumah Rasul yang sekarang menjadi makam Rasul dan makam kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Jadi kita bisa menghubungkan dengan tempat komunikator Berdatu yang ada kaitannya nanti dengan relevansinya dengan materi kita. Yang keenam, kita bisa menghubungkan dengan suasana emosi yang tengah meliputi khalayak saat itu. Jadi suasana riang, suasana sedih itu memerlukan cara pembukaan yang berbeda. Jadi kalau misalnya suasananya itu adalah suasana emosi khalayak, mereka dapat dibawa dengan mudah dengan gagasan kita, maka kemudian suasana emosinya harus pas, harus sesuai. Jadi kalau suasananya lagi semangat, maka kita bisa menghubungkan suasana emosi itu yang tengah meliputi khalayak, membantu kita untuk membuka pidato, biar connect dengan nanti pembicaraan yang akan kita sampaikan. Atau yang ketujuh, kita bisa membuka pidato dengan menghubungkan dengan kejadian sejarah yang terjadi masa lalu. Jadi kejadian sejarah yang terjadi masa lalu, maka itu juga bisa membantu kita untuk membuka pidato. Jadi ternyata ada banyak cara untuk membuka pidato. Misalnya, kita bisa mengingat satu peristiwa besar yang kemudian kita sampaikan. Tanggal 17 yang sama di bulan Ramadan, ada satu peristiwa besar di negara ini. Dan 17 Ramadan juga adalah di mana turunnya Al-Quran. Jadi kita bisa menghubungkan dengan kejadian sejarah. Atau yang kedelapan, kita bisa menghubungkan dengan kepentingan vital pendengar apa. Jadi menghubungkan pokok pembicaraan pada hal-hal yang penting dalam kehidupan pendengar. Itu menarik lagi. Misalnya kita berbicara di kalangan buruh, maka kita membuka dengan sesuatu kepentingan vital para buruh itu apa. Ketika kita ngisi di depan teman-teman BUMN, para jajaran manajer, para jajaran manajer ke atas, maka kita juga menghubungkan kepentingan vital pendengar apa. Bagaimana BUMN itu yang sekarang terjadi. Maka dengan cara itulah kemudian kita mencoba membuka untuk masuk di dalam materi yang nanti akan kita sampaikan. Kemudian yang ke-9, memberikan pujian kepada khalayak atas prestasi mereka. Jadi biasanya kalau saya di sekolah itu, begitu ada anak-anak itu rame gitu, saya kan sebelum begitu sudah mulai rame, saya buka pelan, saya buka dengan salam, terus kemudian saya puji dulu. Saya katakan saya bangga bisa hadir di salah satu SMK negeri favorit di Jawa Timur ini. Bahkan bertahu, gitu. Begitu saya bilang, karena ini adalah sekolah favorit di Jawa Timur, saya ingin tahu anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang ketika ada pembicara bicara, narasumber bicara, maka dia akan memperhatikan. Kalau masih ada yang ngomong, berarti anak ini yang kurang perhatian. Kita kasih shock terapi mereka. Ya. Yang ke-10, memulai dengan pernyataan yang mengejutkan. Kita bisa membuka pidato dengan memulai dengan pernyataan yang mengejutkan. Kita bisa ambil data itu. Ya. Kita bisa ambil data yang amat mencengang. Tapi datanya harus kemudian membuat orang terkejut. Misalnya, 8 dari 10 orang Indonesia telah melakukan apa gitu. Membuat data orang terkejut. Nah, memulai dengan pernyataan yang mengejutkan. Itu juga menarik perhatian audiens. Kemudian bisa juga membuka pidato dengan mengajukan pertanyaan provokatif atau serentetan pertanyaan. Saya pernah buka acara pengajian itu karena kebetulan memperingati 17 Agustus, saya bilang, saya buka dengan sebuah kalimat, merdeka! Merdeka! Begitu saya ngomong 3 kali, setelah itu saya bertanya, apa benar kita ini sudah merdeka? Sambil diam,
jangan-jangan kita selama ini merayakan keterjajahan. Ini kan pertanyaan yang provokatif, mengundang orang berpikir. Karena nanti kita akan menyampaikan materi tentang hakikat kemerdekaan. Atau yang ke-12, kita bisa buka pidato itu dengan menyatakan kutipan. Kutipan itu bisa kutipan ayat suci Al-Quran, bisa kutipan hadis, bisa juga kata-kata mutiara para ulama, kata-kata para tokoh di bidang yang punya kredibilitas, yang ketika kita ambil pendapat kita, ketika mengaitkan dengan materi kita. Atau yang ke-13, kita bisa buka pidato itu dengan menceritakan pengalaman pribadi. Tentu pengalaman pribadi ini yang sifatnya sebentar, yang itu untuk membuka acara sebenarnya. Misalnya pengalaman saya pernah dijemput pakai mobil ambulan, itu seringkali saya buka untuk menghangatkan suasana. Orang akan tertawa itu. Karena seumur-umur, saya bilang, seumur-umur saya ngisi pelatihan, ngisi pengajian, dijemput pakai mobil ambulan. Orang tertawa. Nah, atau yang ke-14, kita bisa membuka pidato ceramah kita dengan mengisahkan cerita faktual. Atau cerita fiktif yang itu terkait dengan motivasi. Atau situasi yang hipotesis. Kita bisa pilih. Jadi cerita-cerita faktual yang ada kaitannya dengan materi yang akan kita sampaikan. Atau yang ke-15, kita bisa membuka dengan menyatakan teori atau prinsip-prinsip. Ya, jadi menyatakan teori atau prinsip-prinsip yang penting, yang kemudian mau kita akan mengantarkan kita pada pembahasan materi yang kita. Jadi misalnya saya akan bicara tentang hukum energi. Jadi energi yang kita keluarkan itu akan dikembalikan pada diri kita. Jadi energi. Jadi misalnya kita tentang satu teori gitu. Kemudian yang ada kaitannya dengan itu, atau kemudian kita bisa sampaikan sebuah prinsip, siapa yang menabur dia akan menuai. Tinggal apa yang ditabur, kebaikan atau keburukan. Maka siapa yang banyak menabur kebaikan, maka kebaikan itu sebenarnya akan kembali pada diri kita. Dan siapa yang menabur keburukan, maka keburukan itulah sebenarnya akan kembali pada diri kita. Nah, kita bisa buka dengan menyatakan teori atau prinsip-prinsip. Nah, terakhir, untuk bagaimana sukses membuka itu, metode yang terakhir adalah dengan membuat humor. Saya letakkan di terakhir, karena membuat humor itu adalah amat sukar. Jadi, humor itu sesuatu yang lucu, yang membuat individu tertawa, sehingga kemudian dia merasa senang. Sehingga kadang-kadang ini memberikan perspektif yang berbeda dari satu masalah, sehingga membuat situasi jadi ringan saat cair. Tetapi kalau kemudian kita tidak memiliki sense of humor yang tinggi, jangan kemudian coba-coba membuka dengan humor, karena nanti orang tertawa bukan karena kelucuan, tetapi ketidaklucuan. Atau kadang-kadang kita mau menceritakan anekdot yang lucu, kita tertawa duluan. Sehingga kemudian audiens bingung, ini lucunya gimana? Makanya saya letakkan di nomor terakhir ini, karena membuat humor itu susah. Tidak semua orang bisa. Kecuali kalau sense of humor kita sudah tinggi. Kayak Gus Dur itu nggak ngomong aja sudah orang tertawa itu. Jadi dia nggak ngomong aja udah tertawa. Begitu ngomong gitu aja kok repot gitu kan. Makanya saya letakkan di nomor 16. Nah, ini poin yang pertama. Bagaimana tips-tips sukses membuka pidato itu? Karena ada 4 tadi. Yang pertama adalah bagaimana sukses di dalam membuka pidato itu. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Nanti saya lanjut lagi. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi biar nggak ngomong terus saya. Nah, silakan ada yang didiskusikan. Jadi 16, maksud saya 16 model ini pilihan. Jadi tidak kemudian dipakai semuanya dalam satu materi, tidak. Jadi suatu saat kita akan memilih di dalam 16 itu pilihan pertama, kedua itu terserah kita. Jadi bukan 16 itu pakai semua, tidak. Ini model-model tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Silakan. Monggo. Jadi kalau bertanya, mood-nya dibuka biar bisa dengar. Tapi kalau pas saya ngomong, mood-nya dimatikan, sehingga kemudian hanya suara yang masuk dari sumber saya ini, sehingga kemudian tidak terganggu suara yang lainnya. Anak kecil masuk, tukang bakso masuk, kemudian ding 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 masuk gitu. Makanya harus di-unmute kalau pada saat ketika narasumber menyampaikan materinya. Silakan kalau ada diskusikan. Kita baru bahas poin yang pertama. Malam hari ini kita selesaikan 4 poin. Jadi, bagaimana kita sukses membuka pidato, nanti sukses memberi masalah, kemudian sukses memberi solusi, dan yang terakhir, sukses menutup pidato. Karena
sukses berpidato, sukses ceramah itu ada 4 hal ini yang harus dipraktik. Monggo, silakan kalau ada didiskusikan. Karena forum kita forum yang lebih baik tanya jawab dan diskusi. Tanya, Ustaz. Ya, silakan. Monggo, kalau bertanya moodnya dibuka. Halo, nggak dengar saya suaranya? Siapa ini? Halo, nggak dengar saya Mas Ian? Kurang jelas suaranya. Betul banget. Saya stop dulu share-nya, sehingga saya tahu siapa yang bertanya. Halo? Monggo, ada yang didiskusikan? Saya tanya, Ustaz. Ya. Mahrus. Ya, silakan. Mahrus. Ini Ustaz, yang biasanya paling sering digunakan Ustadz Fakih untuk ngisi, terutama mungkin ya kalau tindak di forum khotib, kalau misalkan di pengajian umum gitu, yang paling sering dipakai Ustadz Fakih apa Ustadz? Yang bisa menganak kadang-kadang karena masyarakat umum itu kan majemuk ya. Ya, kalau saya biasanya ketemu siswa kan sudah biasa, kalau ketemu masyarakat umum kan karena arah pendidikannya majemuk, yang paling sering kira-kira yang paling aman gunakan untuk membuat prolognya pakai yang apa yang biasanya gunakan Ustadz Fakih. Terima kasih. Jadi itu tergantung suasananya. Jadi kita harus bertanya dulu audiennya. Jadi kalau misalnya audien yang saya hadapi itu adalah umum, di situ ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya, ada remajanya, ada anak-anaknya, maka saya akan mengawali, karena berarti kan ada 4 segmen ceramah umum itu. Jadi saya harus mengawali dengan membuka salam tadi itu, bisa juga saya kaitkan dengan daerahnya, gitu. Jadi misalnya kemarin saya diundang Isra Mi'raj di daerah sekitar Simonggunung Barat, itu kan berarti daerah wilayah saya. Nah, saya kemudian sampaikan untuk merekatkan kiainya, saya bilang, saya tidak asing dengan daerah ini karena saya pernah tinggal di Simohilir dan saya punya Pak Lek, seorang kiai di sini. Nah, sekarang saya tahu di situ ada kiai yang muridnya Pak Lek saya. Dia datang, nah saya buka dengan itu. Saya punya Pak Lek yang sudah almarhum, beliau adalah ahli falak, namanya Kiai Haji Jailani Hudori. Oh, jadi kiainya akhirnya kemudian, nah, jadi lihat suasananya. Bisa juga saya buka pada saat peringatan kemerdekaan. Tadi saya buka dengan cara apa tadi? Bertanya kan, merdeka, merdeka. Kemudian saya tanya, apa benar kita ini sudah merdeka? Sudah diam, terus kemudian kan merenung. Merdeka, sudah merdeka semua 3 kali, kemudian kita bertanya provokatif, apa benar kita ini sudah merdeka? Jangan-jangan kita selama ini merayakan keterjajahan kita. Sambil diam, ini orang mulai, iya ya merdeka apa enggak ya gitu. Karena kita mau mengajak materi tentang hakikat kemerdekaan. Nah, kalau misalnya di pengajian umum, ini ditanya dulu. Kalau misalnya ini masyarakatnya banyak nahdien, maka kita juga harus memiliki kemampuan ini, sholawat tadi itu. Untuk mengantarkan saja, tapi jangan terlalu lama. Mari kita buka dengan baca sholawat dulu ya, 1 bait 2 bait. Atau kemudian kita bisa, saya kadang-kadang suasana itu bisa mempengaruhi. Perjalanan saya dijemput oleh mereka, itu bisa jadi awal untuk membuka. Jadi misalnya saya dijemput oleh mereka, kemudian terhadang apa itu, ada kampanye apa, saya bisa bilang, Bapak Ibu sekalian, rupanya di kota ini banyak pantengnya ya. Saya hadir sampai terlambat gara-gara panteng monyong putih lah itu. Mereka sudah gitu kan. Jadi itu suasana, makanya kemudian ada banyak model tadi itu. Bagaimana pilihan model itu sangat ditentukan oleh apa? Situasi dan kondisi. Dan terkait dengan apa? Materi apa nanti yang agak relevan. Kadang-kadang saya amati banyak pejabat itu membuka dengan pantun, tapi ternyata pantun kan tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan materinya. Jadi itu kan berarti masuk kutipan tadi. Bisa dibuka dengan pantun, tapi pantun itu ada kaitannya dengan materi, mengantarkan pada materi yang akan kita sampaikan. Oke, gitu Ustaz Mahrus. Oke lagi, silakan yang lainnya.
Saya kasih agak banyak biar Iya, teman-teman terima ada kasih, Ustaz. banyak pilihan. Biar banyak pilihan. Apakah pilihan-pilihan model itu adalah ada salah satu yang terbaik? Tidak, semuanya baik. Tinggal kita menyesuaikan apa situasi dan kondisinya. Kalau situasi kondisinya nggak pas, jadi masalah. Jadi misalnya contoh, saya diminta untuk sambutan kematian, maka saya tidak boleh banyol. Saya tidak boleh kemudian menyampaikan sebuah narasi yang membuat orang tertawa. Wong ini orang sedih kok. Demikian juga jangan terbalik juga ketika kemudian acaranya walimahan, orang pada senang, pada bunga. Maka saya buka dengan sesuatu yang menyedihkan. Saya kalau ingat mantan berdua ini, saya ingat bapaknya ini. Ini kan nggak sesuai gitu. Makanya situasi dan kondisi itu jadi penting. Saya kasih pilihan yang banyak tadi itu, dengan bisa memahami bahwa pidato itu fleksibel. Makanya nanti jam terbang itulah yang sangat menentukan. Makanya setidaknya saya menemukan di antara sekitar 16-an ini. Tapi ingat, humor saya letakkan di paling belakang, karena jangan coba-coba membuka pidato dengan humor kalau kemudian kita tidak terbiasa kayak gitu, karena itu akan jadi fatal. Jadi kalau stand up comedy itu garing, jadi garing lucunya gimana gitu. Oke, silakan. Bagus pertanyaannya Ustaz Mahrus. Yang lainnya, monggo. Silakan. Ini saya umpamakan seperti membuka botol. Jadi kalau kita buka botol itu dengan baik, maka selanjutnya nanti akan enak kita masuk. Kadang-kadang ketika kita masuk ceramah di kadang-kadang suasananya beda-beda. Kadang-kadang kita sulit membuka, ini berdampak. Makanya kan saya sering kali mengatakan pada pertemuan pertama itu, datanglah lebih awal, sehingga kemudian kita bisa melakukan observasi, kita bisa kenal panitianya, bisa ada tokoh di situ. Nah, nanti ngomong sama tokoh tadi, ngomong nanti nama sama tak pakai ya. Saya pakai untuk dok, saya pakai untuk apa? Untuk apa ya? Menyapa gitu. Sapaan akrab. Jadi datang lebih awal itu penting, misalnya kenal panitianya, kemudian loh ini mana ketua panitianya, lo kok udah Aden ya, ternyata panitianya di belakang rokokan dewe kita panggil gitu. Nah, jadi itu jadi penting, jangan sampai terlambat. Jadi karena 30 menit lebih awal itu sangat menentukan kita untuk mempersiapkan, karena nanti akan ada observasi, kita mungkin bisa mengatasi kecemasan komunikasi dengan cara menghilangkan di 30 menit karena kita datang lebih awal itu. Karena misalnya kok ada guru saya, ada tokoh yang berpengaruh, ini guru yaiku kan gitu. Maka di situ 30 menit lebih awal itu ada kesempatan kita untuk menenangkan diri, ada kesempatan kita untuk melakukan afirmasi. Oke, silakan teman-teman. Monggo, di mood-nya dibuka saja kalau bertanya. Oke. Ini adalah hal yang pertama. Bagaimana sukses berceramah? Maka yang pertama adalah sukses membuka. Karena pembukaan pidato itu bagian yang penting, yang juga menentukan kegagalan di dalam membuka pidato. Itu akan, kalau gagal itu akan menghancurkan seluruh materi. Jadi tujuan utama pembukaan pidato itu adalah sebenarnya untuk membangkitkan perhatian, kemudian memperjelas latar belakang pembicaraan, dan yang ketiga menciptakan kesan yang baik. Kesan yang pertama itu sudah begitu menggoda. Kesan yang baik. Jadi kesan pertama nanti akan menentukan sikap. Karena itu seorang pembicara harus memulai pembicaraan dengan penuh kesungguhan, mantap, berwibawa, mampu gitu ya. Nah, nanti selanjutnya akan luar biasa. Selanjutnya akan mengalir begitu luar biasa. Tapi kalau kesan pertama itu sudah mulai meragukan, membaca gaduh-gaduh, itu tidak bermasalah. Sekalipun titelnya banyak itu misalnya. Ketika dia nervous itu, ketika dia membuka itu nervous, kemudian mengalami, itu juga bermasalah. Oke, silakan yang lainnya. Monggo. Saya Ya. Ini apa untuk menghilangkan nervous namamu pada siapa? Biar saat kenal aku. oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krishna. Iya, dari mana? Dari Tanggulangin, Sidoarjo. Oh, ya, silakan. Untuk menghilangkan nervous, biasanya kan kita sebelum di depan biasa aja, setelah di depan kan nervous. Untuk menghilangkan
gimana agar para hadirin biar fokus terhadap kita. Jadi tadi sudah saya katakan, datang lebih awal. Nervous itu terjadi satu, karena ada orang berpengaruh di situ. Kita sudah siapkan materinya, ternyata ada kiai saya, ada guru saya. Itu juga bisa menyebabkan nervous. Nervous itu terjadi, bisa jadi karena di luar ekspektasi kita. Dipikir yang datang cuma berapa orang, ternyata yang datang sampai 500, 100.000. Itu juga bisa menyebabkan nervous. Nervous itu terjadi bisa jadi karena tidak siap materi, juga bisa menyebabkan nervous. Makanya datang lebih awal. Datang lebih awal, 30 menit, begitu dan tahu, wah, dengan nyari tempat yang lebih aman. Entah di masjid, entah di musola, sholat sunnah mutlak 2 rakaat dulu, kemudian baca setelah sholat sunnah wudu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian baca doa, syrah li sodri, wayassir li amri, dan seterusnya, kemudian ambil nafas dalam-dalam sambil dipegang dadanya gini, sambil tarik nafas, kemudian masukkan kalimat syukur. Alhamdulillah ya Allah, masukkan 3 kali, setelah itu masukkan kata-kata afirmasi, ya Allah, di bidang ini aku ahlinya ya Allah, beri aku lancar ya Allah. Afirmasi. Tenangkan dulu, di bidang ini aku ahlinya ya Allah. Setelah itu, Anda masuk kembali ke ruangan itu, minuman apa sambil minum. Tenang sudah. Ya. Bagaimana kalau sudah di depan podium nervous? Jangan berhenti. Bergerak, langsung ngomong. Baca aja ayat yang diingat. Karena nervous itu cuma 3 menit saja. Kalau Anda semakin diam, rumutan tambah meruntus. Mungkin dicekel tambah meredek. Ya, tidak usah dipegang, dilepas saja dulu. Cuma 3 menit. 3 sampai 5 menit. Jangan berhenti. Ngomong aja. Apa yang diingat gitu. Ya, apa yang diingat. Karena saya pernah ngalami itu. SMA kelas 2, pertama kali khotbah. Sudah saya siapkan materinya, nyampe di SMA 6, begitu khotbah, itu catatannya gelap, baca. Keringet sak jagung-jagung. Gitu. Akhirnya guru agama saya itu lewat masjid, di pintu belakang, kemudian kan podium kan, datang kaki saya dipegang. Guru saya, guru agama tadi, Pak Irfan namanya, Ustaz Irfan bilang, ngomong Ustaz, apalmu, Ustaz pencotot. Udah saya ngomong, an-nadhafatu minal iman. Itu padahal enggak ada di makalah itu. Begitu saya nyebut itu langsung ngomong. Habis itu hilang. Habis itu nervousnya hilang dan kembali. Makanya nanti kalau jadi MC jadi apa? Saya sarankan tadi itu latihan itu datang lebih awal, persiapan itu lebih penting. Kemudian bikin materi ceramah kita kayak kartu-kartu. Jadi kalau sudah taruh di belakang begini. Jadi jangan dengan makalah kertas, nanti kalau pas nervous kelet itu. Hadirin yang berbahagia, keringetan kelet kayak som buka gitu. Ya, itu salah satu menghilangkan nervous itu adalah triknya adalah datang lebih awal tadi itu, kemudian melakukan afirmasi. Oke, Mas Kresna ya, itu sudah saya bahas itu ya di pertemuan pertama. Nah, nanti selain melakukan afirmasi, ada yang titik-titiknya ditekan itu adalah ilmu tapping. Jadi ditekan sini sambil mengatakan ya Allah, saya pasti bisa ya Allah. Di tengah ini, ya, kemudian sini, ini, kan gini ya Allah pasti bisa ya Allah, ya Allah. Nah gini, karena kalau nervous itu ada aliran darah yang tidak lancar. Kemudian ini, sudah, tengah sini, ini bawahnya hidung, sambil afirmasi ini, nah, kemudian di atasnya kepala ini, ubun-ubun, ya, sambil melakukan afirmasi biar aliran darahnya lancar. Kemudian di leher kita, ini kan ada tulang kita, nah di sini persis di atasnya puting, kan gini, ya. Terus gini, ya. Terus kemudian ujung-ujung jari, semua, terus kemudian terakhir ini, itu namanya titik tapping, aliran darah kita biar lancar. Nah, sambil mengatakan afirmasi tadi itu, tapi jangan dilakukan di depan podium. Saudara, sebentar, saya nervous ini. Itu lakukan sebelum melakukan itu, jadi akan nervous, karena aliran darah akan lancar lagi. Itu titik tapping, nggak usah dihafalkan. Nanti ingat-ingat gampang kan? Nanti saya nulisnya gimana ya? Gambar titik-titiknya. Itu ilmunya EFT. Kemudian ditambahi oleh di kelas saya namanya Ahmad Faiz Zainuddin, jadi chef spiritual EFT. Itu saya dapat EFT NLP, itu basicnya ilmu NLP. Ini jadi bukan ilmu gendam ya.
itu akan hilang. Termasuk nervousnya. Nanti yang sakitnya perut dipegang perutnya. Setelah ini kan perutnya dipegang. Sembuh ya, gitu. Tapi itu jangan dilakukan di depan podium. Nah, baca doa Robis Rohli tadi itu. Jadi kenapa datang 30 lebih awal, kita bisa nenangkan dulu, mengambil wudhu, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, kemudian baca doanya Nabi Musa dan Harun tadi, Robis Rohli Sodri, kemudian sambil ambil nafas dalam-dalam, ucapkan kalimat syukur, Alhamdulillah ya Allah, 3 kali. Setelah itu jenengan afirmasi, ya Allah di bidang ini aku ahlinya ya Allah, aku pasti bisa ya Allah, beri aku kemudahan. Nah, katakan berulang-ulang dengan gosok-gosok gini, atau kalau aliran darahnya masih tidak lancar, nah, titik-titiknya ditekan dengan ngomong selanggar, ya Allah saya pasti bisa ya. Ya, jangan keras-keras, nanti totoknya akhirnya kamu ya, gitu. Ustadz Mahrus, Ustadz Krishna, kamu kayak orang India ini, namanya Krishna. Krishna Wisnu. Ya, silakan. Satu lagi boleh Ustadz ya? Boleh. Ini saya itu yang sering ngalami kalau pas ngisi pengajian di masyarakat umum yang kebetulan banyak anak kecil. Itu biasanya sudah langsung menghilangkan konsentrasi. Jadi karena kita sudah mulai anak-anak rewame itu. Nah, itu mensiasatnya bagaimana, Ustaz? Jadi pertama, kalau itu pengajian umum, adik-adik itu disuruh diam dulu. Nanti diminta panitia, kalau adik-adik masih rame, adik-adik bisa bermain di luar. Kalau tapi masih diam, atau adik-adik diminta panitia atau orang tuanya di sebelah orang tuanya. Karena kalau kita rame itu mengganggu konsentrasi memang. Jadi kalau ceramah pengajian umum itu kan ada kadang-kadang kita hadapi segmen anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu sama remaja. Kadang remaja ini panitia dia rame sendiri di panggung, di panggung malah dia dengerin itu panggilan. Kalau anak-anak itu misalnya tidak banyak dikasih kuis saja, atau kemudian panitia disuruh minta untuk menenangkan itu, karena nanti forumnya bisa jadi kacau. Kecuali kalau soundnya bagus, jadi tidak apa-apa. 5 menit untuk mengendalikan anak-anak dulu. 5 menit untuk mengendalikan anak. Jadi misalnya kalau 4 segmen ini, biasanya 5 menit saya gunakan untuk mengendalikan anak-anak dulu. Setelah itu ada tema yang bisa untuk bapak atau ibu. Saya bagi. Atau kemudian semua gitu. Tapi yang paling penting cari problemnya di mana. Kalau problemnya itu di anak-anak, maka kita minta anak-anak bisa diam apa enggak, adik-adik. Waduh, ini ya duduk di sini juga. Atur lah. Kalau tidak minta bantuan panitia atau orang tuanya nanti. Mohon Bapak Ibu yang anaknya boleh ikut ngaji tapi nggak boleh rame ya. Atau kalau memang sudah rame, panitia itu disuruh anak-anak keluar, ya bisa lari-lari, bisa. Oke, gitu ya. Ada lagi, monggo. Ini masih membuka sukses membuka pidato tadi itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silakan. Ya. Ini meeting pertama itu kan basic Ustaz ya. Meeting pertama itu Ustaz Abdul Aziz tidak sempat merekam ya, tidak sempat merekam. Kemudian 2 pertanyaan terakhir itu kaitannya dengan basic mungkin ya. Tapi materinya sudah sampai ke Ustaz Abdul Aziz ya. Sudah. Dari yang pertama. Yang pertama. Iya. Ya nanti coba tak rekam. Nanti tak coba tak rekam ulang ya. Oh, bisa. Nanti bisa dilihat di YouTube. Oh gitu. Iya. Ya. Bisa dikasih emailnya, nanti bisa kita email nanti. Ya, sudah. Nanti emailnya dikasihkan ke Ustaz Abdul Aziz. Iya, tolong saya dikasih emailnya bagi yang mau materinya ya. Iya. Ustaz, bagi. Ya, silakan. Dulu antum pernah bicara ini dulu, saya bongkar-bongkar buku ini antum ini. Buku apa ini? Oh ya, betul. Menjadi dai yang dicintai. Ya. Ini ya. Itu di terbitan Gramedia. Ini iya, dulu ada cuci gudang. Ya, kebetulan juga ada Ustaz Fakih nulis ini tak beli tidak tahu 10.000 atau berapa Ustaz. Ya, itu berarti cuci gudang itu. Bukan pelecehan ini. Waktu itu ya, waktu di Gramedia itu ya. Ini ada kisah inspiratif. Di opening itu bisa nggak dijadikan, tapi ini kisah inspirasi dai. Ini singkat ya, di awal. Di 16 itu apa masuk di sini? Nggak tahu ya. Yang di 16 opening tadi. Bisa. Ada nggak di 16? Salah satu ada nggak di 16 itu? Ada. Kisah inspiratif boleh.
Tapi jangan terlalu Ada lama. di situ ya. Karena membuka itu kan tidak boleh lama. Ya. Iya, semacam warming up itu. Ya, alhamdulillah antum punya. Penulisnya enggak punya. Itu buku 2000 berapa itu? Enggak punya tuh. Penulisnya enggak punya buku itu. Tak lihat ya. Itu buku di Gramedia, Menjadi Dai yang Dicinta, nggak salah judulnya. Hitam. Dicinta ya. Ya, hitam ya. Tahun berapa ini? 2011. Iya, ini lah satu. Iya, betul. Ya. Buku itu diterjemahkan dengan bahasa Inggris, dijual ke Malaysia dan Singapura. Oleh Gramedia. Oh. Jika saya dapat royalti cuma nggak punya nih. Nggak apa-apa, habis itu dipakai. Antum udah punya, alhamdulillah. Ya. Enggak. Dulu lupa itu waktu di pertemuan pertama itu rukun apa kemarin rukun presentasi ada 3. Awal. Ya, 1 kontak visual, 2 vokal, 3 bahasa tubuh, mimik. Materi. Ya, yang keempat penguasaan materi, ada 4 rukun. Oh, kemarin 3 nih. Ya, 3. Yang 1 otomatis penguasaan materi kan. Yang 1 adalah kontak visual. Ya, ditatap audien tadi itu, kemudian vokal, suara kita kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus berbisik, kapan harus jeda, dan yang ketiga adalah bahasa tubuh, mimik, gestur. Nah, yang keempat pasti penguasaan materi. Nah, hari ini bicara tentang penguasaan materi, sukses berceramah itu ada 4 tadi, sukses membuka pidato, sukses memberikan masalah, sukses memberi solusi, dan yang keempat sukses menutup. Nah, saya baru membahas sukses membuka pidato. Oke, silakan. Ya. Itu nggak salah masih ada 16 ya? Saya tulis 16 di situ ya. 16. Ya, apa salah saya nggak apa salah satu kisah inspirasi salah satu di 16 itu ya? Enggak. Ya. Masuk di situ. Oke, silakan yang lainnya. Kok tidak muncul suara? Suara saya sudah muncul ya? Mas Retno Palubi. Sudah masuk suaranya. Mas Retno Palubi. Silakan mood-nya ditekan ya. Nah, itu mood-nya mungkin masih kesilang. Iya. Tolong mood-nya ini ditekan. Nah, silakan, ada lagi. Oke, teman-teman. Lanjut ya. Oke, kalau lanjut saya akan lanjutkan lagi. Lanjut, Ustaz. Oke. Sekarang saya masuk. Lanjut, Ustaz. Ya. Nah, poin yang kedua adalah sukses memberi masalah. Jadi jika ceramah ingin terus membuat pendengar terpukau, ya, maka kesuksesan membuka pidato itu harus dilanjutkan. Dengan apa? Memberikan poin-poin masalah yang mampu menarik perhatian pendengar. Kalau sudah dibuka botolnya, mereka sudah siap untuk menerima materi, ternyata kita tidak melanjutkan. Nah, kalau kita tidak melanjutkan, maka hilang. Nah, bagaimana sukses memberi masalah? Yang pertama, masalah tersebut adalah masalah aktual. Jadi masalah yang akan mampu menyedot perhatian audiens itu adalah masalah aktual. Kalau yang kita sampaikan itu adalah masalah yang aktual, itu akan menyedot audiens. Audiens akan penasaran. Nah, ciri-ciri yang pertama harus adalah aktual. Yang kedua, masalah tersebut sedang kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Nah, misalnya untuk membahas tentang apa itu? Salam. Ada salam Pancasila. Nah, itu kontroversial misalnya. Nah, masalah tersebut dianggap sangat berat telah menimpa masyarakat. Jadi ciri yang pertama, masalah itu harus aktual. Yang kedua, masalah tersebut sedang kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga cirinya, masalah tersebut dianggap sangat berat telah menimpa masyarakat. Sehingga kemudian masyarakat itu merasa ini masalah. Saya butuh solusi yang itu. Kemudian yang keempat, masalah tersebut dianggap sangat sukar untuk diselesaikan. Dan yang kelima, masyarakat sudah sangat putus asa menghadapi masalah tersebut. Dan yang keenam, masyarakat sudah lama merindukan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, kalau kita mampu memberikan masalah yang 6 kriteria ini, maka masyarakat akan penasaran. Masyarakat akan, ini kalau dalam ilmu marketing, itu jenengan sudah menguasai hampir 50% atau 90%, mereka akan beli produk kita.
ciri-ciri masalah yang akan mampu menyedot perhatian tadi, masalah aktual. Yang kedua, sedang kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Masalah tersebut dianggap sangat berat telah menimpa masyarakat. Kemudian yang keempat, masalah itu dianggap sangat sukar untuk diselesaikan. Yang kelima, masyarakat sudah sangat putus asa untuk menghadapi masalah tersebut. Dan yang keenam, masyarakat sudah lama merindukan solusi terhadap masalah tersebut. Nah, nanti di seri berikutnya kita akan bahas nanti jurus-jurus yang lainnya. Karena ini masih pengantar kedua. Nah, kalau kita sudah mampu memberikan masalah yang ini, maka akan menyedot perhatian audien. Dan audien itu akan semakin penasaran. Nanti dengan bisa bertanya, gimana? Lanjut apa enggak? Lanjut, Pak. Gitu kan, penasaran itu. Nah, kalau sudah bisa menyodorkan ini, teman-teman sekalian, maka nanti kita akan masuk pada tahapan yang ketiga. Sukses memberi solusi. Jadi kalau sudah sukses memberikan masalah, maka kemudian audien sudah dalam keadaan mati penasaran. Kalau dalam bahasa itu sudah mati penasaran. Ya, dia penasaran ini, apa ini? Maka masuk pada pemberian solusi, ibarat tinggal memanen buahnya saja. Oke. Yang kedua. Itu salah satu, memang bukan ini ya, bukan satu kewajiban, tapi itu perintah Rasul. Ya. Namanya bukan agar apa, agar nanti diketahui. Ya. Diketahui apa ini bukannya. Mr. Apa ini? Furqan Azizi, tolong dimatikan mute-nya ya. Itu kalau mute-nya. Oke, sampai di sini dulu untuk masalah. Nah, bagaimana kita memberikan masalah? Jadi ini poin yang kedua. Jadi sukses membuka, yang kedua sukses memberikan masalah. Bagaimana kita bisa memberikan masalah? Berarti ini kita harus banyak membaca. Kita harus banyak membaca, kita harus punya data, punya data-data yang fakta, ya, aktual, punya data yang ini kemudian membantu masyarakat untuk ngeh. Gitu. Sebab kalau masyarakat tidak merasa bahwa apa yang terjadi ini tidak ada masalah, maka dia kemudian apa ya, dia tidak tahu, kita tidak pernah bisa mengajak perubahan. Jadi masalah ini yang akan nanti mampu menyedot perhatian audien setelah kita berhasil membuka pidato tadi. Jadi yang pertama tadi, masalah tersebut adalah masalah aktual. Saya ulangi, aktual. 2, sedang kontroversial di tengah-tengah masyarakat. Kemudian 3, dianggap sangat berat telah menimpa masyarakat. Kemudian masalah tersebut dianggap sangat sukar untuk diselesaikan. Dan yang kelima, masyarakat sudah sangat putus asa menghadapi masalah tersebut, sehingga masyarakat sudah lama merindukan solusi terhadap masalah tersebut. Kekuatan kita di sini. Jadi kekuatan kita ini, kita punya ide yang luar biasa, dan kekuatan kita ini kita bisa membuka, mengajak masyarakat melihat bahwa kita ini sekarang bermasalah. Sekarang ini negara ini bermasalah. Sekarang ini kita hidup dengan sebuah sistem yang bermasalah. Nah, ketika kita mampu menunjukkan itu faktanya, datanya, kemudian maka kemudian itu bisa menyedot perhatian audit. Maka nanti yang ketiga, kita seperti akan manen saja. Itu solusi nanti. Nah, kita punya kekuatan, ide kita adalah ide yang menggoncang, ide yang menggoncang pemahaman. Nanti ada berapa dulu cukup banyak yang sudah dijelaskan, tulis oleh sangat bagus oleh Mas Dwi Condro itu. Jadi saya ini mengantarkan sebelum materi itu nanti. Sebab kalau ini pondasinya nanti belum bagus, nanti begitu menghadapi materi yang membanting pemahaman, bagaimana kemudian itu nanti bingung. Sampai di sini dulu untuk poin yang kedua ini. Silakan kalau ada ditanyakan. Sebelum sampai masuk pada malam hari ini, saya hanya menyampaikan 4 poin. Sukses membuka, sukses memberi masalah, sukses memberi solusi, dan sukses menutup. Karena keempatnya itu menyebabkan kita sukses berceramah. Karena materi kita adalah sukses berceramah. Silakan teman-teman sekalian, monggo. Monggo silakan. Kalau bertanya mood tadi. Silakan yang mau bertanya, mood-nya ditekan ya. Jadi ini kepandaian kita untuk
mengidentifikasi masalah yang kemudian membuat masyarakat itu ngeh bahwa ini ada masalah sehingga kemudian siap berubah. Jadi masalah itu penting karena itu salah satu cara untuk menyedot perhatian audiens. Karena nanti dari kita bisa menyodorkan masalah itu, kemudian kita akan memberikan solusi yang luar biasa. Nah, kita tidak akan pernah bisa memberikan solusi kalau masalahnya belum dimunculkan. Masalahnya apa? Karena kadang-kadang masyarakat tidak mau berubah karena dia tidak tahu bahwa ada masalah. Tidak tahu bahwa dirinya bermasalah, tidak tahu bahwa sekarang sistem ini bermasalah. Ini berarti ini persoalan bagaimana kita mengungkap data fakta. Jadi ketika kita mengungkap data fakta itu jadi hal sesuatu yang penting dan ini salah satu kelebihan kita di sini. Salah satu kelebihan kita di sini. Makanya kemudian talkshow kita, materi-materi bahasan kita ini kan sekarang ditunggu-tunggu oleh teman-teman BUMN itu. Jadi BUMN itu banyak ngundang kita mas sampai hari ini. Tapi kemudian karena corona ini kan banyak ditutup semua. Karena mereka sudah jemu menerima materi-materi yang itu saja. Tetapi bagaimana kemudian kita kemasan materi kita ini kan jadi luar biasa. Karena apa? Kita mengaitkan antara data, fakta, dengan kemudian bagaimana Islam memberikan solusi. Terus bagaimana solusi yang bagus itu? Bagaimana solusi praktisnya, kemudian solusi idealnya. Ini yang tidak didapatkan. Mohon maaf pada teman-teman yang lainnya. Karena ini retorika jadi penting di sini. Bagaimana kita mengemas materi dakwah kita, mengemas materi ceramah kita, tadi ada 4 tadi. Sukses membuka, sukses memberi masalah, nanti ada masuk yang ketiga adalah sukses memberikan solusi, kemudian yang keempat, sukses menutup pidato. Saya baru menyampaikan 2, tapi bagaimana model-model membuka pidato tadi, ada 16 contoh model, kemudian sekarang saya masuk bagaimana kita mampu memberikan masalah yang itu membuat audiens itu sadar. Nah, ciri-cirinya ada 6 tadi. Masalah tersebut harus aktual. Yang kedua sedang kontroversial di tengah masyarakat, kemudian sangat berat menimpa masyarakat, kemudian dianggap sangat sukar untuk diselesaikan, kemudian sudah sangat putus asa mereka menghadapi masalah tersebut, dan yang keenam cirinya masyarakat sudah lama merindukan solusi terhadap masalah tersebut. Kalau ini sudah kita bisa munculkan, kita bisa hadirkan, maka dia akan penasaran. Penasaran untuk apa? Untuk mengetahui solusinya gimana. Nah, ini nanti sukses yang ketiga, sukses memberikan solusi. Mereka akan menunggu-nunggu itu, penuh ketidaksabaran ini. Ya dengan pancing nanti, gimana? Lanjut, gitu nanti. Dan mereka begitu membuka, pidatonya tadi sudah dibuka, mereka sudah tertarik, masuk lagi masalah, mereka akan penasaran untuk tahu lebih cepat. Untuk tahu bagaimana kemudian Islam menjelaskan itu, bagaimana penceramah tadi memberikan solusi yang luar biasa. Silakan. Tanya lagi, Ustaz. Ya. Terkait dengan poin yang kedua, jadi masalah tersebut sedang kontroversial di tengah masyarakat. Ini kan karena kontroversial kan berarti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Nah, apakah nanti tidak menjadi menjadi pemukul balik ke kita ketika yang ternyata yang kontroversial itu bagi dia setuju, sedangkan kita ide kita tidak setuju. Itu yang pertama, Ustaz. Kemudian bagaimana kalau kemudian atau mungkin idealnya berapa lama sih untuk ceramah itu? Kita khawatir karena nanti setelah pemberi masalah ini lanjut, ada yang jawab enggak, itu menyiasatinya gimana? Nah, 2 itu Ustaz pertanyaan. Jadi nanti masalah kontroversial itu adalah kita tidak menyebutkan kontroversialnya secara detail gitu. Yang lagi hangat kan aktual. Dan nanti kelebihannya pada saat kita memberikan solusi. Nah, ketika kita memberikan solusi tadi itu, nanti akan ada jurus-jurus bagaimana mematahkan tadi pendapatnya itu. Itu nanti di pertemuan yang ketiga. Ya, bagaimana mematahkan, bagaimana kemudian membanting pemahaman, ya kan? Jadi ini bukan salah satu, ini bukan syarat 6 ini bukan kemudian diambil salah satu ya. Ke-6-6-nya ini. Jadi bukan hanya kontroversial tapi aktual. Ya. Kontroversialnya pun tapi aktual, kemudian sangat berat menimpa. Nanti solusinya itu nanti akan menentukan. Ini kan orang menarik ini.
Tapi ingat, kita harus tahu durasi. Kalau khotbah Jumat kan kita jangan terlalu lama menyampaikan masalah kan gitu. Kita cari dari keenam itu yang kemudian menjadi satu kalimat yang itu kemudian menjawab masalah itu di khotbah yang cuma 12 atau 15 menit. Tapi kalau ceramah umum paling tidak 1 jam. Kan? Kalau seminar kan 2 jam. Ya. Kalau sambutan kematian 15 menit kan gitu. Makanya pintar-pintar kita nanti. Bagaimana kemudian 15 menit sambutan walimahan tapi itu bisa mengena. Misalnya kalau acara pernikahan, itu kan kita bisa ngomong kontroversial tentang LGBT, tentang apa? LKMD, lamaran karim tentang kan gitu. Bagaimana Islam menjelaskan tentang pernikahan itu sebentar saja kan. Tapi kemudian solusinya kemudian mantap memberikan solusi itu. Membuat orang pulang itu cuma 15 menit dengarkan ceramah walimah, tapi ternyata ya iya selama ini aku nggak pernah merhatikan itu. Iya gitu misalnya. Gitu ya. Untuk Ustaz Makhrus ya. Keenam-enamnya ini adalah cirinya. Dan ini sudah jadi kebiasaan kita. Jadi kalau antum perhatikan Pak, pembahasan kita ketika kita memaparkan masalah, itu mesti masalah-masalah yang lagi aktual, kontroversial dan macam-macam. Sampai mereka merindukan solusi. Contoh misalnya yang sekarang ini kita bahas kemarin tentang apa? Penanganan apa? COVID-19 ya kan? Kita punya ahli di situ, ada Dr. Rusdan ya kan? Kemudian itu menarik dan mereka memberikan solusi yang luar biasa dan itu tidak pernah terjawab secara detail semacam ketika kita mampu memberikan fakta, data, terus kemudian mampu menyelesaikan itu. Jadi kemudian nampak kemudian apa kasbul khutotnya terjadi itu kan akhirnya bahwa pemerintah tidak serius di menangani. Kalau mau serius sebenarnya bisa. Kemudian kita hadirkan fakta salamun daeng ya kan? Kita hadirkan orang-orang itu kan dalam rangka ini dong. Benar apa enggak? Ya kemarin itu. Jadi ini ciri kita sebenarnya. Berarti kita harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, membuat identifikasi masalah, karena dengan masalah itu, masyarakat itu akan paham ini masalah. Kalau masyarakat tidak tahu bahwa ini bermasalah, maka dia sulit berubah. Karena dianggap ya sudah enak, kita bisa sholat raweh, bisa berangkat haji, apa? Tahun jamaah haji kita luar biasa umroh. Karena mereka memandang tidak masalah sistem ini. Nah, kalau kita bisa memaparkan masalah ini, kemudian memberikan solusi, lah itu nanti yang ketiga. Tapi nanti yang pertemuan berikutnya kita akan membahas jurus yang agak mendalam lagi. Karena nanti bagaimana kemudian membanting pemahaman, kemudian diajak seruet gitu. Karena selama ini dakwah-dakwah di tengah masyarakat itu baru hanya mengenalkan dakwah dimensi 1 dan 2, yaitu persoalan apa? Akidah, ibadah, dan akhlak. Tetapi dimensi 3, tentang sistem itu tidak akan pernah. Jarang dibahas. Betul apa enggak? Ketika kita membahas dimensi 3, maka itu mulai terjadi goyangan. Karena apa? Sistem. Nah, selama ini kalau jenengan perhatikan dakwah dengan masyarakat itu berkutat masalah akidah, ibadah, Ramadan bahas puasa semuanya. Tapi kalau kita kan tidak. Bagaimana puasa Ramadan 30 hari itu kita bisa menjelaskan sistem. Jadi 30 hari berarti 30 tema yang luar biasa. Bukan selama 30 hari itu membahas puasa Ramadan saja. Karena kita mengetahui itu, kita sudah mengenal dakwah dimensi 3. Dimensi 3 itu jadi sudah menjelaskan tentang sistem, tentang madda. Oke, silakan. Halo, ada lagi yang ditanyakan? Masuk dari luar ini. Ada suara masuk dari luar. Halo. Oke. Ustadz Dedi, tolong ditekan ya, mood-nya ya. Oke. Kita lanjut kalau ada pertanyaan. Jika penceramah telah sukses memberikan masalah, maka audiens sudah dalam keadaan mati penasaran. Artinya mereka penasaran untuk nyari solusi. Maka masuk pada pemberian solusi ini ibarat tinggal memanen buahnya. Nah,
beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memberikan solusi. Satu, solusi itu benar-benar nyambung dengan masalahnya. Jadi ketika kita memaparkan masalah, tapi ternyata solusinya tidak jawab masalah itu. Jadi satu, solusinya harus benar-benar nyambung dengan masalahnya. Yang kedua, solusinya terus benar-benar memiliki hujah yang kuat. Nah, nanti kita akan belajar pada bukunya Mas Dewi Condro. Di sekitar bab 3, kita sudah mulai menjelaskan bagaimana menggoyang pemahaman, kemudian membangkitkan pemahaman, melambungkan ya. Jadi mulai dari membangkitkan pemahaman, setelah itu bagaimana menggoyang pemahaman. Nah, itu berarti solusinya benar-benar nyambung dengan masalahnya. Yang kedua, solusinya benar-benar memiliki hujah yang kuat. Dan yang ketiga, solusinya benar-benar rasional. Yang keempat, solusinya benar-benar tuntas. Dan yang kelima, solusinya benar-benar di luar prediksi audien. Ini kadang-kadang audien kan, nanti solusinya ini. Kita ternyata solusinya di luar prediksi audien. Jadi syarat yang pertama, hal yang harus diperhatikan untuk memberikan solusi. Pertama, solusinya itu benar-benar nyambung dengan masalahnya. Kemudian yang kedua, solusinya benar-benar memiliki hujah yang kuat. Sudah tidak terbantahkan lagi. Dan yang ketiga, solusinya benar-benar rasional. Ya, yang keempat, solusinya benar-benar tuntas. Yang kelima, solusinya benar-benar di luar prediksi audiens. Nah, nanti bagaimana kita mengemasnya, itu nanti ada di pertemuan berikutnya. Karena nanti ada 9 jurus itu. Satu itu bagaimana kita membangkitkan pemahaman. Kalau orang sudah dibangkitkan pemahamannya, sudah tidak bisa nolak. Terus bagaimana menggoyang pemahaman. Dia sudah punya pemahaman, kita goyang pemahaman itu. Jadi itu seperti gelas yang sudah ada isinya. Bagaimana kita membersihkan gelas yang ada isinya dan kotor? Gimana? Diaduk-aduk kan? Diaduk-aduk dulu. Diaduk-aduk pemahamannya dulu. Setelah diaduk-aduk, ya Pak, dibuang kan? Betul apa enggak? Dimasukkan air masih kotor lagi apa enggak? Gimana caranya? Diaduk lagi. Terus setelah bersih dibuang lagi. Terus diisi lagi. Kayak gitu nanti kita dakwah mengisi masyarakat itu. Jadi diaduk-aduk pemahaman masyarakat itu. Kemudian bagaimana digoyang. Terus kemudian bagaimana memudahkan pemahaman. Bagaimana nanti mempertajam pemahaman. Bagaimana nanti melambungkan pemahaman. Bagaimana membelokkan pemahaman. Awalnya pemahamannya sudah salah itu, dibelokkan itu untuk kembali keluar. Atau bagaimana membalikkan pemahaman. Bagaimana mengunci pemahaman. Terus bagaimana mengunci terus ditanting pemahamannya. Jadi kita punya itu. Makanya saya tersenyum saja, tertawa itu kalau Mahfud MD nantang-nantang itu. Jadi kalau didatangi teman-teman benar-benar kan tidak berani itu. Coba tunjukkan dalil-dalil tentang khilafah gitu dia. Sama dengan NU ya tadi itu. Begitu dijelaskan dia akhirnya. Nah ini kita punya kelebihan di sini teman-teman sekalian. Makanya di sini pemahaman kita ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ide kita ini ide yang luar biasa. Jadi yang ketiga ini, sukses memberikan solusi, itu cirinya. Kita mampu solusi itu benar-benar nyambung dengan masalahnya, memiliki hujah yang kuat, kemudian benar-benar rasional, kemudian tuntas, dan benar-benar di luar prediksi audiens. Oke, sampai sini. Ada 7. Ada 8 ya. Kemudian yang ke-6, solusi itu benar-benar memberi harapan baru bagi audiens. Orang itu kalau sudah kena pemikiran kita, dia itu akan bergerak, itu akan bangkit. Solusi itu mampu menghilangkan kontroversi sebelumnya. Dan jangan lupa, solusi itu tidak menambah masalah baru yang lebih berat. Kalau menambah masalah baru yang lebih berat. Makanya di sini penguasaan materi itu benar-benar luar biasa. Bagaimana cara kita mantik kita itu. Nah, kita tidak belajar mantik, tapi belajar retorika. Nah, ya. Ini masalah. Silakan kalau ada yang ditanyakan yang terkait dengan apa, bagaimana kita memberikan masalah. Poin-poin penting tadi itu. Insya Allah kalau kemudian kita mampu, makanya perlu menyiapkan ketika kita menyampaikan materi itu perlu persiapan serius. Jadi kita perlu merencanakan. Nanti saya bukanya nanti ini, nanti saya masalah yang saya sampaikan ini, nanti solusi. Jadi kita perlu bikin reng-rengan. Jadi tidak boleh kemudian kita
dakwah terus kemudian kita nyampaikan, wis bukan, enggak, kita harus ada target. Jadi kita harus memprepare betul itu. Jadi nanti saya buka ini, nanti topiknya ini. Nah, kalau topiknya ini apa yang harus saya lakukan? Tadi saya sampaikan di awal ketika saya membuka. Bagaimana kalau pilihan kita adalah topik aktual? Bagaimana kalau pilihan kita adalah topik yang normatif? Bagaimana urutan sistematikanya? Jadi memang kita nggak main-main, karena kita ini dakwah untuk mempengaruhi masyarakat. Urusan hidayah, urusan Allah memang, tapi kita harus benar-benar mempersiapkan. Jadi bukan kemudian sekedar dakwah kemudian lucu-lucuan, populer, enggak, kita bukan kayak gitu teman-teman sekalian. Makanya kemudian perlu perencanaan yang luar biasa. Mungkin ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz Fakih atas waktu yang diberikan dan bisa belajar bersama di sini. Terkait dengan solusi ini, Ustaz. Bagaimana mensinkronkan dengan ikut riukulihim dengan kadar pemikiran matmu itu. Kadang kan ini diberikan, dia bilang keduren. Agar itu memang masuk ke dalam benak mereka dengan soft dan memang dalam pikiran mereka. Itu gimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, makanya sebelum menyampaikan materi kan kita harus tahu dulu audien kita. Makanya penting menanyakan audien kita, latar belakang pendidikannya, sosial ekonominya, karena nanti kita akan menyesuaikan bahasanya. Memang kata Sayyidina Ali, khatibun nas ala qadri ukulihim. Jadi bicaralah pada khalayak manusia sesuai dengan kadar kemampuan berpikir mereka. Saya memahami kadar kemampuan berpikir mereka itu adalah apa? Latar belakang pendidikannya, bahasanya menyesuaikannya. Jadi misalnya ketika kita menyampaikan thoriqul iman, maka nanti contoh dan kemasannya sesuai dengan bahasa audien itu. Jangan bahasa halakoh dipakai. Ini thoriqul iman, Bunda. Jadi thoriqul iman. Atau pakai bahasa-bahasa yang kemudian itu dicari pandangannya, terjemahannya. Jadi kalau bahasa Jawa ya dicari bahasa Jawanya gimana. Jadi menyesuaikan. Jadi makna khatibun nas ala qadri ukuluhim itu adalah metode penyampaiannya, bahasanya, bukan kemudian materinya. Materinya tetap, tapi bagaimana pemahaman materi itu nyampe sesuai dengan kadar bahasa dan kemampuan mereka. Ya, kadang-kadang saya menjelaskan thoriqul iman itu dengan cara bertanya, dengan cara cerita saya, storytelling. Saya seringkali memakai ceritanya Syekh Ibrahim bin Adham. Kalau kita ini sombong, tidak mau diatur oleh syariat Allah. Nah, kan ada seorang pemuda yang hobinya berbuat maksiat itu kan. Ngadap kepada Syekh. Ya Syekh, tolong saya dikasih nasihat agar saya ini berhenti untuk tidak berbuat maksiat. Itu sebenarnya dia ngece. Karena ketemu Syekh Ibrahim bin Adham itu sambil yang bawa minuman gitu. Ya Syekh, nah, sama Syekh Ibrahim dengan tersenyum. Silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah. Asalkan Allah tidak tahu, Allah tidak dengar, Allah tidak lihat. Siapa enggak? Gitu. Jadi dengan pertanyaan, silakan kamu bebas berbuat maksiat kepada Allah. Ada 5 syarat. Syarat yang pertama, semakin semangat ya. Wah, apa ya Syekh? Syarat yang pertama, kalau kamu tetap ingin ngotot berbuat maksiat kepada Allah, sejak saat itu jangan makan dan minum dari sesuatu yang berasal dari ciptaan Allah. Yang bertanya kan? Wah, mana mungkin ya Syekh? Kan gitu. Maka pertanyaan yang sama, kita kembalikan pada audien. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, selama kita masih makan dan minum dari rezekinya Allah, kita tinggal dan ngekos di buminya Allah, layak apa enggak kita sombong sama Allah? Layak apa enggak kemudian kita tidak taat sama Allah? Nah, ini kan pertanyaan gitu. Terus kasih contoh. Saya seringkali ngajak pada ibu-ibu, bapak-bapak, Bapak Ibu, coba dipikir, ngentut niku nikmat apa mboten? Nikmat bagi sing ngentut. Nah, itu baru perkara perentutan saja, Bapak Ibu. Bisakah manusia? Bayangkan kalau jenengan tidak bisa ngentut, wah, tidak berpikir. Kasih contoh-contoh. Bapak Ibu kalau mau makan masih bisa milih apa enggak? Masih bisa membedakan apa enggak antara nasi bebek dengan nasinya bebek? Ayo, beda apa enggak? Beda apa enggak? Nasi bebek dengan nasinya bebek.
Nah, begitu Bapak Ibu milih nasi bebek, karena Bapak Ibu punya akal pikiran. Begitu Bapak Ibu milih nasi bebek, makanan itu masuk di dalam tubuh kita. Dikunyah, habis dikunyah dari mulut, masuk kemana Bapak Ibu? Di leher kita ada 2 saluran, kerongkongan sama tenggorokan. Kemudian masuk kemana? Kerongkongan apa tenggorokan? Wah, tenggorokan, berarti biologinya dulu dapat 5. Itu ada dalam leher kita. Kenapa kok tidak salah? Siapa yang ngatur itu semua? Masuk kerongkongan, masuk ke saluran pencernaan kita. Siapa yang ngatur itu semua? Hanya Allah. Kalau gitu pantas apa enggak kita sombong sama Allah? Loh, diajak mikir. Jadi kita harus lihat audionya betul pertanyaan jenengan. Berarti kita pandai-pandai apa? Melihat suasana, makanya jadi penting ketika sebelum menyampaikan materi tanya sama panitianya kalau dengan diundang. Audiennya siapa ini? Latar belakang pendidikannya apa? Sosial ekonominya kayak apa? Masjidnya karakternya apa? Ini beda. Jadi kalau masjid yang karakternya sudah aktivis, sudah militan, saya sudah bikin materi yang sudah keren gitu aja, wis. Tapi kalau masjidnya masyarakatnya masih awam, kita harus menyesuaikan, gitu. Jadi itu penting analisa audien. Itu di materi yang pertama kemarin. Bagaimana kita harus analisa audien, karena nanti terkait dengan solusi ini. Solusinya tetap ciri-cirinya ini, cuma hanya cara penyampaian. Oke, silakan. Ada lagi? Masih ada waktu, Ustaz Aziz? Masih ada waktu, Ustaz. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu. Ada lagi? Silakan teman-teman sekalian. Kalau tidak, kita akan lanjutkan. Nah, yang pertama tadi sukses membuka, yang kedua adalah sukses memberi masalah, yang ketiga adalah sukses memberi solusi. Nah, nanti sukses memberi solusi dari pertemuan ketiga kita nanti akan membahas jurus-jurusnya. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi. Ya, doakan sehat semuanya, termasuk yang ngomong sehat. Ya, sudah 3 minggu di rumah terus ini, akhirnya badan. Ya, yang keempat sukses menutup pidato. Nah, ada banyak metode, ada banyak model. Saya sampaikan sekitar 9 model. Nah, yang punya buku saya bisa dibuka lagi menjadi dai yang dicinta. Itu saya ditulis oleh Gramedia. Saya tulis diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Nah, judulnya menjadi dai yang dicinta. Bagaimana sukses menutup pidato? Model yang pertama, ini yang paling gampang, menyimpulkan atau menyampaikan ikhtisar pembicaraan. Jadi cara yang paling mudah adalah dengan kita membilangnya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 kesimpulan. Ada 3 pilar penerapan syariah Islam itu. Yang pertama, kesadaran individunya harus dibangun atas landasan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, ada fungsi sosial kontrol masyarakat tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga adalah negara sebagai institusi penerap hukum pelindung bagi masyarakat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bisa menyimpulkan atau bisa dari apa yang kita uraikan. Yang kedua, model menutup pidato yang kedua adalah kita menyatakan kembali gagasan utama. Tapi dengan kalimat dan kata yang berbeda. Jadi kesimpulannya adalah menyatakan kembali gagasan utama yang kita sampaikan, tetapi dengan kalimat dan kata yang berbeda. Jadi ini hampir sama dengan ikhtisar pidato tadi. Tetapi menyatakan kembali gagasan utama dengan kalimat dan kata yang berbeda. Itu bisa jadi kita menutup pidato dengan mendorong khalayak untuk bertindak yang tidak harus dijawab, tetapi kata-katanya itu adalah melakukan kata-kata tindakan berupa respon fisik. Mendorong khalayak untuk bertindak. Jadi kata-kata yang tidak harus dijawab saat itu, tetapi kesimpulan itu membuat orang kemudian harus melakukan. Kalau kita tidak melakukan hari ini, maka anak turun akan dipimpin oleh orang-orang kafir. Gitu. Mendorong khalayak untuk bertindak. Kalau kita tidak lakukan, maka siap-siap masjid ini akan hancur. Islam akan hilang di Nusantara ini. Mungkin Islam tidak hilang di dunia, tapi Islam akan hilang di Nusantara kalau kita tidak tunggu untuk bergerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendorong khalayak untuk bertindak. Atau yang keempat, mengakhiri pidato dengan klimaks. Dengan klimaks. Jadi ketika menyampaikan pidato, katanya semakin klimaks, tahu-tahu sudah ditutup. Assalamualaikum. Atau menutup pidato itu dengan mengatakan kutipan saja. Boleh pantun. Atau dengan membaca ayat atau hadis sebagai closing statement. Boleh. Atau peribahasa. Atau kita bisa menutup pidato ceramah kita dengan ucapan ahli. Entah qaul para ulama, entah para profesor di bidang yang ketika kita menyampaikan materi itu misalnya. Kita bisa mengutip dengan itu. Boleh. Atau yang keenam, kita bisa menutup pidato itu dengan menceritakan contoh yang berupa ilustrasi dari tema pembicaraan. Ya. Atau menerangkan maksud sebenarnya pribadi pembicara. Inilah Bapak Ibu, saya sengaja ngomong hari ini, inilah sebenarnya yang hakikat yang mau saya sampaikan pada Anda semua. Boleh. Atau kemudian memuji, menghargai khalayak. Itu bisa di akhir boleh. Terima kasih Bapak Ibu, saya dikasih kesempatan oleh Allah bertemu dengan semua, bertemu dengan orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan akan ada al-hawariyun, penolong-penolong agama Allah sebagaimana penolong-penolong Isa ada di kampung. Tanya gitu. Nah, yang terakhir membuat pernyataan yang humoris atau anekdot lucu. Tapi saya seringkali meletakkan untuk membuka ataupun menutup hal yang lucu itu saya letakkan di terakhir karena susah. Jadi membuat pernyataan yang humoris atau aneh dan lucu. Karena menutup pidato itu agar mereka pulang itu berkesan. Oh, ada yang sesuatu yang berkesan. Oke, sampai di sini. Teman-teman sekalian untuk bagaimana sukses menutup pidato itu. Silakan kalau ada yang didiskusikan, ditanyakan. Saya suka kalau kemudian ada kaitannya dengan di lapangan. Jadi ternyata membuka itu juga banyak model, menutup pidato banyak model. Silakan, jenengan bisa memilihnya. Tentu sesuai dengan suasana, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan relevansinya dengan tema bahasan utama yang mau Anda sampaikan. Silakan. Jadi sukses berceramah. Ya. Yang pernah saya amati waktu Ustadz pakai ngisi ya pernah di sekolahan atau di forum yang lain, itu menutupnya dengan model bertanya kembali kepada audiens, maksudnya mengajak mereka menyimpulkan bersama-sama. Nah itu masih boleh dan bisa termasuk bagian ini setelah untuk menutup pidato ya. Itu menyatakan apa? Menyimpulkan. Sambil ngecek juga apakah pemahaman mereka nyampe atau mereka sudah hafal gitu. Itu dalam rangka untuk repetisi juga, pengulangan. Ya. Sekaligus juga kadang-kadang antum pernah dapatin kita hang di tengah jalan. Nah, kalau hang di tengah jalan, minggu lalu bisa jawab, jangan berhenti karena hang di tengah jalan itu kan asupan oksigen kita nyampe. Maka antum harus bergerak atau antum harus ngambil air minum sambil mikir apa ya materi yang perlu saya sampaikan, atau bergerak. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. 1 apa tadi, 2 apa tadi, sambil bergerak sambil eling-eling. Nah itu sambil berjalan itu antum ingat-ingat apa ya yang tadi blank itu ya. Makanya tetap teman-teman reng-rengannya tetap di bawah. Jadi apa, reng-rengan materi yang makanya tadi skema apa sistematika pembicaraan kita itu tetap harus di bawah. Entah dalam bentuk kertas kecil atau dalam pointer itu, sebab agar pembicaraan kita tidak ngelantur dan itu bisa kembali fokus lagi. Ya, bagus pertanyaan Ustaz Mahrus. Ada lagi? Silakan teman-teman sekalian, mumpung ketemu di dunia maya. Kalau kita ketemu langsung sekarang ini jarang, sulit kan waktu kita. Ini mumpung ada karantina, stay at home ini. Ini saya ngasuh berapa ini, ada 90 orang lebih tuh yang menulis buku 90 hari. Itu sampai dari Papua, ada dari Aceh. Ya, kita hanya ketemu dengan berbagai lintas manusia, lintas daerah. Oke, silakan. Silakan para Ustadz untuk bertanya ya. Masih ada waktu sekitar 7 menit. Jadi model-model tadi itu pilihan ya, jangan bisa pakai, jangan dipakai semua. Jadi tetap salah satu.
Jadi itu dipakai kondisional, menyesuaikan. Makanya kemudian merancang sebuah materi, merancang sebuah materi itu menjadi satu hal yang penting yang tidak boleh digampangkan. Jadi ketika kita menyampaikan materi di forum apapun kita harus punya target, kita punya plan-nya, ada plan A, plan B, plan C. Jadi memang nanti pembukaan saya nanti pakai ini, nanti saya masuk masalahnya ini, kemudian solusinya nanti ini, kan nanti saya nutupnya ini. Jadi dengan punya skema, punya sistematika, punya skema, punya rancangan nanti apa yang ketika nanti saya menyampaikan materi itu. Ya. Silakan. Masih ada waktu 7 menit. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ini? Lopez. Lopez dari Ngawi, Tat. Waduh, ini namanya Lopez, ya. Sama dari Portugis ini. Nggih. Ayo, silakan. Dari Timur, Tat. Ini, Tat, terkait setelah ini kan mau Ramadan, ya, Tat. Ya, terkait dengan, ya semoga saja kita semua bisa merasakan masjid lagi, Tat. Iya, masih bisa. Lagi. Itu, Tat. Untuk pembagian waktu kultum, Tat. Gimana, Tat? Karena kultum kan ya nggak ada, ya sedikit sekali waktunya kan, ngoten. Ya mungkin pembagiannya materinya niku pripun, Tat? Ya mungkin itu, Tat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kultum itu sekitar 10 sampai 15 menit. Ya, jadi kultum bukan kuliah 7 menit. Jadi kalau antum isi terawih itu sekitar 10 sampai 15 menit. Maka kemudian itu harus dirancang. Jadi materinya jangan terlalu banyak. Bisa jadi satu ayat Quran, ya. Satu ayat dijelaskan. Nah, saya contohkan. Misalnya, kalau pilihan jenengan itu topik normatif, sampaikan satu ayat. Baca terjemahannya, kemudian tafsirnya, kaitkan dengan apa yang dituntut Allah di dalam perintah ayat itu, kaitkan dengan kondisi kekinian, realitas kehidupan saat ini. Ya, kemudian tunjukkan satu persatu ketimpangan yang terjadi antara tuntutan Islam dengan praktek di tengah-tengah masyarakat. Terus bagaimana solusinya Islam memberikan. Jadi gitu loh, Pes, ya. Jadi satu ayat aja, jelaskan, terjemahkan dengan benar, dilihat tafsirnya. Anda boleh pakai tafsir siapa saja, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, ya banyak kan, tafsir Al-Marwazi. Terus bagaimana kaitan dengan kekinian. Tuntutan Allah itu ini harusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi sekarang banyak kaum muslimin tidak paham, ada ketimpangan kan. Maka kemudian bagaimana Islam memberikan solusi? Nah, kita kan mesti gitu cara menyelesaikannya. Nah, bagaimana Islam memberikan solusi? Kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil, tidak hanya satu ayat tadi, dikuatkan dengan dalil atau hadis, kemudian ditutup dengan kesimpulan. Nah, nanti digunakan cara ngaturnya 15 menit itu, kalian mau dengan Lopez buka pidato pakai model apa? Tadi kan ada banyak pilihan model tadi. Misalnya kalau Ramadan, kita bisa buka, hari ini kita sudah di 10 hari pertama. Nah, jadi dibuka dengan apa? Kejadian 10 hari pertama. Terus masuk di materi. Atau dibuka, jadi tidak harus kemudian Ramadan itu bahas puasa saja, tidak. Bagaimana pembagiannya antara membuka, menutup, membuka, memberi masalah, kemudian solusi sama menutup pidato. Membukanya itu kalau cuma 10 menit presentasi saja, jadi sedikit-sedikit. Presentasi yang paling besar adalah ketika memberikan solusi. Karena kan cuma 15 menit. Jadi makanya pinter-pinter kita sekarang mengemas materi, terus direkam agar kita tahu, oh saya ngomong ini sudah lebih 20 menit. Karena kalau ceramah Ramadan kan paling maksimal 30 menit lah kalau di masjid. Tapi kalau di desa-desa tertentu jangan terlalu lama kan, kadang-kadang cuma 15 menit, 20 menit. Nah, pinter-pinter kita merancang materi tadi. Oke, saya pikir gitu, Lopez. Bisa dipahami? Halo, Lopez? Nggih, Tat. Insyaallah. Nggih. Nanti materi powerpoint-nya. Sedikit ngoten ya, Tat, nggih. Oh iya. Jadi kalau waktunya pendek memang harus nggak usah pakai
Jangan memberikan solusi banyak. Misalnya kita cukup menyampaikan ada 3 hal. Nah, 1, 2, 3. Ada 5 hal ya 5. Jangan ada 27. Wah, 27 waktunya juga. Nah, saya sampaikan 3 saja. Yang 24 Anda cari sendiri. Ya, boleh kalau Anda ngomong kayak gitu. Sebenarnya nyampaikan cuma 3. Nah, jadi tergantung waktunya. Malam hari ini kan saya cuma menyampaikan materi 4. Sukses bersama itu, sukses membuka, sukses memberi masalah, sukses memberi solusi, dan sukses menutup. Nah, ya kan? Gampang diingat kan? Nah, tapi rinciannya tadi. Oke, bagus. Ada lagi? Cukup waktunya habis? Nah, saya cukup. Kurang 2 menit, Ustaz. Kurang 2 menit. Saya tutup dengan saya membaca puisi. Nah, ini contoh. Nah, saya tutup dengan puisi. Jalan cinta para pejuang. Teruslah melanglang di jalan cinta para juang. Teruslah menebar kebajikan. Menghentikan kebiadaban. Teruslah menyeru pada iman. Walau duri merantaskan kaki. Walau kerikil mencacah telapak. Sampai engkau lelah. Sampai engkau payah. Sampai engkau keringat dan darah tumpah. Tetap yakinlah. Bidadarimu akan tetap tersenyum di jalan cinta para pejuang. Rasulullah menunggumu di Telaga Al-Kautsar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, ditutup dengan puisi. Boleh. Waalaikumsalam. Mantap, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima banyak Ustaz Fakih, Allah khair, dan Allah kebaikan jenengan, memberi panjang umur jenengan, sehat keluarga, insyaallah Ustaz. Amin, amin. Amin. Demikian alhamdulillah acara